Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3, saya Durotul Mufliha beserta rekan saya Ulfi Afifah Athohiroh dan Jatuh Fatwa Suryandaru akan memaparkan review materi asesmen dan pemetaan konsep. Langsung saja yuk kita mulai. Pengertian asesmen secara umum adalah pengukuran. Adapun beberapa pengertian asesmen dalam konteks komunitas atau kelompok yaitu 1. Upaya pemahaman individu dalam suatu komunitas atau kelompok. 2. Mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan target intervensi. 3. Memilih dan mendesain program treatment. 4. Mengukur dampak treatment yang diberikan secara terus-menerus dan mengevaluasi hasil-hasil umum dan ketepatan dari terapi. Nah, selanjutnya ada macam pendekatan asesmen. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif. Ciri-cirinya adalah cenderung bersifat perorangan atau kasuistik, dengan asumsi bahwa tidak ada dua orang yang sama. Kemudian, cara yang digunakan untuk mengetahui atau menarik kesimpulan adalah dari apa yang ada pada seseorang tersebut dan sifatnya sangat khusus. Yang nomor 3, pemahaman diperoleh dengan memahami fenomena atau gejala kejiwaannya, biasa disebut fenomenologis. Yang keempat, pendekatan ini dipengaruhi oleh subjektivitas. Kemudian, pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan psikolog dalam menangkap gejala tersebut, jadi butuh kecermatan dan kepekaan yang ekstra. Selanjutnya adalah pendekatan kuantitatif. Disebut juga pendekatan psikometris atau statistik, menitik beratkan pada penggunaan alat ukur atau tes psikologi. Kelemahannya adalah karena penggunaannya lebih praktis dan mudah, sehingga cenderung kurang cermat. Bentuk pertanyaannya terstandar dan digunakan statistik untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Selanjutnya adalah metode atau teknik. Umumnya terdapat dua teknik utama dalam asesmen, yaitu teknik tes dan non-tes. Asesmen dengan teknik tes biasanya menggunakan alat-alat tes psikologi seperti tes intelijensi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Sedangkan asesmen non-tes umumnya berupa teknik observasi, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen tentang klien, dan penyusunan angket atau skala perilaku. Selanjutnya adalah proses asesmen. Dalam proses asesmen ini terdapat beberapa langkah atau cara-cara yang akan dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Dalam proses pengumpulan data ini bisa melalui beberapa metode dan teknik-teknik yang telah disebutkan atau dijelaskan pada slide sebelumnya. Setelah kita mengumpulkan dan mendapatkan data-data yang diperlukan dalam proses asesmen ini, kemudian data-data tersebut kita analisis melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teoritis, di mana kita mengaitkan data tersebut dengan teori-teori yang telah ada tentang pendapat-pendapat ahli yang sesuai dengan data tersebut, dan juga dengan pendekatan psikodinamik, di mana kita mengaitkan kondisi atau data-data tersebut dengan dinamika psikologi yang telah ada, yaitu dengan mengaitkan misalnya gejala-gejala mengenai kecemasan. Nah, gejala-gejala kecemasan itu seperti keringat dingin atau keringat ketika bertemu dengan orang lain, kemudian detak jantung meningkat, kemudian volume nafas jadi meningkat dan sebagainya. Nah, itu dikaitkan dengan data tersebut, apakah ada kesesuaian atau kecocokan. Kemudian setelah kita menganalisis data-data yang kita dapatkan dalam proses asesmen tersebut, kita mencoba untuk menarik kesimpulan dari data tersebut, intervensi apa yang dapat diberikan dan diagnosa dari data tersebut itu apa. Apakah ada problem dalam hal, misalnya dalam hal kecemasan atau dalam hal game addict kalau di dalam PPT ini. Kemudian
setelah kita berhasil menarik kesimpulan dan melakukan diagnosa mengenai data tersebut, kita melaporkan hasil yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam proses intervensi ke depannya, agar intervensinya itu ada kesesuaian dengan diagnosanya yang dari data tersebut. Kemudian aplikasi di bidang psikologi komunitas atau psikologi kelompok sendiri, proses asesmen ini digunakan untuk menentukan dan merumuskan gejala-gejala patologi dalam lingkup komunitas dan kelompok sendiri. Gejala-gejala patologis itu misalnya seperti apa? Gejala-gejala patologis itu adalah gejala-gejala yang mungkin bisa terjadi pada masyarakat yang hal itu berdampak negatif pada masyarakat, misalnya perilaku mencuri, perilaku tidak gotong royong, tidak akur dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah untuk menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang sehat dan nyaman dalam suatu kelompok dan komunitas. Dengan adanya proses asesmen ini kita akan tahu apakah dalam kelompok atau komunitas itu terdapat masalah atau problem-problem atau gejala-gejala patologis tadi yang perlu untuk diatasi atau diupayakan untuk dikurangi atau dihindari. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang pemetaan komunitas sendiri. Komunitas yang kelompok kami ambil adalah remaja yang berada pada rentang usia 12 sampai 18 tahun, yang menurut Harlock pada 2010 yang memaparkan bahwa masa remaja merupakan masa yang peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian pada masa itu juga anak remaja ini sangat rentan mengalami berbagai perubahan dalam dirinya, baik itu dari fisik maupun psikis, secara individual ataupun dalam peran sosialnya di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Remaja yang tumbuh dengan berkembang pada era globalisasi ini, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemudian ditambah lagi dengan pada masa ini di mana anak remaja khususnya yang umumnya masih berada pada jenjang sekolah baik pertama maupun menengah, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini yang mau tidak mau harus bersekolah secara online, yang mempengaruhi intensitas memakai gadget dan mengakses game lebih leluasa. Kenapa hal ini menarik? Karena masalah psikologi yang akan kami tarik atau akan kami concern adalah mengenai kecanduan bermain game, di mana bermain game tersebut dapat dilakukan apabila dimanfaatkan untuk hiburan. Itu bersifat positif tentunya, bisa untuk meredakan penat, stres, dan dapat dikurangi dengan bermain game misalnya. Namun yang terjadi saat ini, game online ini sangat banyak dimainkan secara berlebihan dan digunakan sebagai tempat atau sarana untuk dalam tanda kutip melarikan diri dari realitas kehidupan, sehingga yang terjadi dalam hal ini adalah kecanduan dalam game, karena game ini bisa menghilangkan fokus atau setidaknya mengalihkan fokus sementara remaja-remaja ini dari prioritas yang seharusnya mereka dahulukan, seperti itu. WHO sendiri mendefinisikan bahwa kecanduan game online ini sebagai suatu gangguan mental yang dimana gangguan tersebut dimasukkan ke dalam International Classification of Disease atau ICD-11, yang hal ini ditandai dengan gangguan kontrol atas game dengan meningkatnya prioritas yang diberikan pada game itu jauh lebih dari kegiatan-kegiatan yang lain, yang dimana kegiatan tersebut prioritasnya seharusnya lebih diutamakan. Kemudian perilaku tersebut harus dilanjutkan walaupun memberikan konsekuensi negatif pada dirinya. Hal ini dapat diartikan bahwa game online ini
ketika dilakukan secara berlebihan atau tidak secara proporsional, maka akan berdampak negatif pada kondisi baik fisik, psikis maupun kondisi-kondisi lainnya yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang dari remaja tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya ialah ciri-ciri dari anak yang mengalami kecanduan games. Yang pertama, dia merasa terikat dengan games yang dimainkannya. Yang kedua, dia merasa bahwa seiring dengan kebutuhan yang dia rasakan, dengan memainkan games tersebut akan juga memberikan kebahagiaan pada dirinya. Semakin dia bermain game, semakin dia merasa bahagia. Kemudian, individu juga merasa murung, mudah marah, atau lebih parahnya depresi saat mencoba mengurangi intensitasnya bermain game. Kemudian juga berbohong kepada orang tua atau orang sekitar untuk menutupi kecanduan gamesnya. Individu juga bermain untuk melarikan diri dari masalah-masalah yang dialami atau mengurangi suatu kondisi yang tidak mengenakan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, individu biasanya bermain games dengan durasi bermain 14 jam dalam seminggu dengan satu tipe game saja. Selanjutnya ialah dampak dari kecanduan games. Yang pertama berkaitan dengan aspek kesehatannya, yang kedua berkaitan dengan aspek psikologisnya, yang ketiga berkaitan dengan aspek akademis, dan yang keempat berkaitan dengan aspek sosial. Dari aspek kesehatan, remaja yang kecanduan game online memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah akibat kurangnya aktivitas fisik, kurang waktu tidur, dan sering terlambat makan. Dari aspek psikologis, akan berdampak pada psikologis. Misalnya, ciri-ciri remaja yang mengalami gangguan mental akibat pengaruh game online yaitu mudah marah, emosi, dan mudah mengucapkan kata-kata kotor. Lalu, secara aspek akademis, anak remaja yang notabene-nya masih berstatus siswa akan rentan mengalami masalah dalam hal akademik, semisal menurunnya prestasi, meningkatnya kemalasan, dan lain-lain. Sementara itu, secara aspek sosial, memungkinkan untuk remaja kehilangan kontak dengan dunia nyata sehingga dapat menyebabkan berkurangnya interaksi. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah kami paparkan, yaitu dampak dari adanya masalah psikologis yang akan kami coba untuk gali adalah mengenai masalah pengaksesan game secara berlebihan kepada remaja yang akan kami coba lakukan dengan melakukan asesmen secara mendalam, serta pada akhirnya nanti akan diupayakan untuk dikurangi. Karena melihat dampak dari perilaku tersebut akan berdampak negatif khususnya pada remaja, selanjutnya kami akan mengupayakan adanya intervensi yang akan lebih mengarah ataupun menyasar kepada upaya preventif. Upaya yang dengan itu semoga tidak terjadi adanya kecanduan game kepada remaja. Sekian presentasi yang kami berikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Adapun kekurangannya, sungguh itu dari kekurangan kami, adapun kelebihannya yang bisa teman-teman petik, sesungguhnya itu adalah dari Allah semata. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.